Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, syukur alhamdulillah malam ini kita bisa laksanakan perkuliahan ini dengan biasa pun video. Saudara-saudara, untuk saat ini perkuliahan kita sudah yang ketujuh dari 14 yang kita ambil. Untuk saat ini materi kuliah yang akan saya sampaikan mengenai bab 5 Demokrasi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dewasa ini demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan negara. Sistem pemerintahan ini banyak dan sistem demokrasi dianggap yang terbaik. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti misalnya sistem totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer, dan kediktatoran. Demokrasi juga mengalami pasang surut. Bahkan terdapat perkembangan yang menarik. Hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah Perang Dunia II bergeser menjadi sistem demokrasi menuju non-demokrasi. Ini terbalik sebenarnya, demokrasi kemudian menjadi non-demokrasi. Ini menurut pendapat dari ahli Samuel Huntington. Selanjutnya, kriteria dan prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum di mana semakin banyak prinsip-prinsip yang dijalankan, maka semakin demokratis negara tersebut. Sebaliknya, makin banyak prinsip ditinggalkan, maka semakin tidak demokratis negara itu. Tapi saya melihat jadi prinsip-prinsip demokrasi ini banyak dijalankan, banyak digunakan, ini berarti negara itu atau pemerintah ini menjalankan prinsip demokrasi. Tapi kalau prinsip-prinsip demokrasi ini ditinggalkan, maka semakin tidak demokratis negara tersebut. Jadi maksudnya meninggalkan prinsip demokrasi. Kemudian konsep dasar demokrasi, ini bagian A. Istilah demokrasi ini berasal dari penggalan kata antara dari bahasa Yunani antara demos dan kratos atau kretein. Demos berarti rakyat dan kretein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Kalau kita belajar tentang Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat tahun 1863, ini telah mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini semuanya berasal pemerintahan ini
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah demokrasi dapat dikategorikan menjadi 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Seorang ahli yang bernama Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3. Monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi ada salah satu dari ketiga bentuk itu. Ini termasuk yang terbaik. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Kalau monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi kepentingan rakyat diutamakan dalam monarki. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak, tetap memperhatikan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk, yakni tirani, oligarki, dan mobokrasi atau oplokrasi. Jadi biarpun baik, sistem 3 pemerintahan tadi bisa menjadi buruk. Kalau menjadi tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Jadi pemerintahannya untuk kepentingan pribadi, jadi sangat buruk. Kemudian kalau oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Jadi dipimpin oleh satu kelompok, dijalankan kelompok itu sendiri dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Kalau mobokrasi atau okopdasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa. Rakyat tidak berpendidikan dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Nah, ini yang paling buruk. Akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak atau gagal. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Sedangkan mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kaos. Ini adalah sistem pemerintahan yang paling jelek atau paling buruk. Karena pemimpinnya, rakyatnya ini semua tidak punya kemampuan. Kemudian seorang tokoh, Sidney Hawk, mengatakan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat biasa. Ini Sidney Hawk. Kemudian Josh Sorensen secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Jadi pemerintahan ini kekuasaannya, kewenangannya ada pada rakyat. Yang kedua, saudara-saudara, demokrasi sebagai sistem politik.
Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas lagi sebagai sistem politik. Sistem politik ini kalau monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan untuk pemerintahan Islam, biasanya ini kesultanan. Kemudian yang kedua, republik. Bentuk republik ini adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan, maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Jadi kalau negara ini dipimpin oleh keturunan atau pewarisan, ini bentuk pimpinan negaranya atau pemerintahannya monarki. Tapi kalau ditunjuk, ini pemerintahan republik. Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam negara. Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala. Jadi tidak seumur hidup atau ada batasnya 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Kemudian sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Jadi keputusannya memilih yang secara bersama-sama dan melalui pemilihan yang jujur dan adil. Sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, dan rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Jadi sistem komunis ini juga totaliter, sistem partai tunggal juga yang berkuasa hanya satu partai. Kemudian sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut. Ini kriteria ini cukup banyak. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini berada pada badan yang berbeda-beda. Eksekutif ada lembaga sendiri, legislatif ada lembaga sendiri, yudikatif ada lembaga sendiri. Jadi berbeda. Kemudian pemerintahan konstitusional. Pemerintahan ini berdasarkan undang-undang atau hukum konstitusi. Kemudian pemerintahan berdasarkan hukum, tidak atas kemauan penguasa. Pemerintahan mayoritas. Dalam pemilihan, di dalam segala rapat dan sebagainya ini, mayoritaslah yang dianggap benar dan disepakati untuk menjadi aturan yang harus dipatuhi bersama. Kemudian pemerintahan dengan diskusi, pemilihan umum yang bebas. Nih, saudara semua sudah tahu bagaimana pemilihan umum yang bebas ini. Kemudian partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Jadi partai politik ini lebih dari satu dan
semua tahu fungsinya masing-masing, manajemen terbuka, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, semua warga negara bisa tahu. Pers yang bebas, ini sangat penting saudara-saudara, karena pers ini yang punya kewajiban untuk mensosialisasikan, yang punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada warga negara. Kemudian hak-hak minoritas. Biarpun pengambil keputusan atau yang diambil sebagai kebijakan ini mayoritas, tapi minoritas sih tetap memperoleh pengakuan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peradilan yang bebas, tidak memihak. Pengawasan terhadap administrasi negara. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini karena cukup banyak dan waktu kita terbatas. Yang penting di negara demokrasi atau pemerintah demokrasi ini prinsip persetujuan disepakati bersama. Prinsip-prinsip non-demokrasi. Kalau tadi prinsip demokrasi, sekarang non-demokrasi. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini menjadi satu. Ketiganya kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja. Jadi tiga lembaga ini, legislatif pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang, yudikatif ini pemegang kontrol atau pengawasan, ini hanya satu lembaga. Ini yang tidak dibenarkan oleh demokrasi. Kemudian pemerintahan tidak berdasar konstitusional. Jadi pemerintahannya dijalankan oleh kekuasaan, siapa yang berkuasa pada saat itu. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tapi dekret. Ini keputusan dari pemegang kekuasaan, tidak dimusyawarahkan tapi langsung didekretkan atau dikomando oleh pimpinan. Kemudian terdapat satu partai politik, yaitu partai yang kuat. Ini maksudnya partai politik itu banyak, tapi yang berkuasa, yang jumlahnya besar dan mayoritas ini hanya satu. Ini banyak negara, saudara-saudara, seperti ini. Nah, ini tidak demokratis. Kemudian tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, jaminan keamanan hak asasi manusia ini tidak ada. Kemudian yang non-demokrasi, badan peradilan tidak bebas, selalu diintervensi oleh penguasa. Tidak ada kontrol pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi ini berjalan sendiri, tidak ada kontrol sama sekali. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau seluruh wilayah kehidupan masyarakat. Jadi birokrasi yang ada dalam kekuasaan ini sangat besar, sangat luas, segala diatur oleh lembaga-lembaga. Ini yang kurang baik menurut demokrasi. Kemudian mekanisme ke dalam politik dan sosial tidak dapat berbuah dan bersifat sama. Jadi seperti pengalaman kita dulu dalam perjalanan sejarah Indonesia ini, ya karena tidak demokratis, ini tidak memperoleh hasil apa. Penyelesaian pemetaan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Ini otoriter, ini kekerasan dan paksaan dilaksanakan. Tidak ada jaminan terhadap hak kebebasan individu dalam batas tertentu. Misalnya
kebebasan berbicara dibatasi, kebebasan beragama tidak dilaksanakan, kemudian bebas dari rasa takut. Oke, berarti banyak rasa takut. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Ini tadi sudah kita jelaskan. Kemudian demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Ini maksudnya demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Jadi demokrasi ini dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan juga warga negara. Tidak penyelenggara negara saja, tapi warga negara juga menjalankan. Kalau menurut Nol College Masjid, seorang tokoh, demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Jadi masyarakat mempunyai pandangan hidup yang sama tentang demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktekkan oleh masyarakatnya dan selanjutnya memunculkan budaya. Jadi budaya demokrasi ini muncul dalam seluruh lapisan masyarakat. Sekarang B, prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi, kalau menurut ahli, Robert menyatakan bahwa ada dua ciri utama demokrasi, yaitu keadilan dan kebebasan. Adil dan bebas. Kemudian kalau Magnus Suseno 97 ini menyatakan bahwa prinsip demokrasi ada 5 ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yaitu negara hukum. Pemerintahan berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Pemilihan umum yang bebas. Dan prinsip mayoritas dan ada jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Kalau menurut Suseno. Sedangkan Mas Wadi Raub ini bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama, yaitu kebebasan atau kesamaan dan kedaulatan rakyat. Ini lebih fokus dua. Kemudian kebebasan ini yang bagaimana? Yaitu kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha yang tanpa pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan atau kekuasaan adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Tidak hanya diberi kebebasan, tapi pemerintah juga diberi tugas untuk menjaga kebebasan itu, tidak semena-mena. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan, kemudian demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama dalam pemerintahan. Kemudian kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya
kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ini hakikat kedaulatan rakyat. Mekanismenya akan mencapai dua hal. Kalau dilaksanakan dengan kepentingan rakyat atau kehendak rakyat ini, kemungkinan kecil terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan karena diawasi. Kemudian yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Karena yang mengawasi rakyat, penguasa juga mementingkan kepentingan rakyat. Saudara sekalian, betapapun niat baik penguasa, seandainya penguasa ini punya niat yang bagus, yang baik untuk kepentingan rakyat, tapi kalau penguasa ini menafikan kontrol atau kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang buruk, yaitu yang pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ini tanpa kendali. Yang lebih buruk, kebijakan itu dikorup dan hanya melayani kepentingan penguasa. Jadi tidak memperhatikan rakyatnya atau warga negaranya, hanya memperhatikan kepentingan penguasa. Saudara-saudara sekalian, ini deskripsi dari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Ini yang pertama adalah partisipasi. Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik. Jadi intinya itu, esensinya nih, melibatkan aspirasi masyarakat ini, dan seterusnya nanti para mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut. Kemudian inklusivitas, ini tentang nilai-nilai pelibatan ini yang bagaimana. Setiap individu dipandang secara setara secara politik. Dengan kata lain, setiap individu diperlakukan sebagai warga negara terlepas dari perbedaan latar belakang, ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Inilah saudara-saudara pelibatan dan inklusivitas. Tolong nanti ini dipelajari lagi dalam buku modul yang lebih rinci di sana. Kemudian perwakilan atau representasi, dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam setiap proses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara absolut, mengingat keterbatasan waktu dan ruang. Jalur yang paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat untuk representasi perwakilan. Jadi perwakilan ini harus memperoleh fasilitas, intinya jalur-jalur untuk yang paling rasional, bukan perangkat ini untuk perwakilan. Kemudian selanjutnya transparansi, keterbukaan, saudara-saudara. Karena demokrasi berarti bahwa institusi publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yang memungkinkan masyarakat untuk mengawal institusi tersebut. Ini masyarakat harus ada perangkat, ada alat, atau ada jalan, atau fasilitas yang lain untuk bisa mengawasi. Kemudian indikator demokrasi. Indikator demokrasi ini intinya Bethan ini menerjemahkan kedaulatan rakyat. Ini secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol
kontrol populer, dan faktor kesetaraan. Jadi kontrol dan kesetaraan politik. Kemudian kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kerangka kerja. Kerangka kerja sekarang dibagi 3 komponen. Kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin meliputi kewarganegaraan yang setara. Kemudian yang kedua hak-hak sipil dan politik. Kemudian yang B, institusi-institusi pemerintah yang representatif, akuntabel, meliputi pemilu yang bebas dan adil, partai politik yang demokratis, hubungan sipil militer, transparansi akuntabilitas pemerintahan, dan supremasi hukum dan desentralisasi. Masyarakat yang demokratis atau sipil, komponen ketiga mencakup 2 tema antara media independen yang bebas dan partisipasi populer. Inilah saudara-saudara perkuliahan malam hari ini. Selanjutnya mohon mahasiswa untuk lebih mencermati dengan membaca lagi, karena yang lebih rinci nanti bisa saudara belajar selanjutnya sehingga paham betul tentang demokrasi baik secara umum maupun demokrasi yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.